Shalom, kita bertemu lagi di dalam ibadah online minggu ini. Saya percaya dimanapun kita berada, kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Sebelum memulai ibadah online, saya mau mengajak kita semua untuk membuka hati dan berdoa bersama. Ya Bapa, terima kasih untuk setiap perlindungan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap berkat dan kasih karunia-Mu. Sebentar kami akan memulai ibadah online ini. Biarlah sekiranya setiap pujian dan penyembahan dapat menyenangkan hati-Mu saja. Dan biarlah setiap firman Tuhan yang kami dengar hari ini dapat tertanam dan tumbuh di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu.
karena kasih-Mu aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita angkat satu pujian bahwa kita selalu bersyukur atas kasih Bapa yang begitu besar dalam hidup kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti meninggikan nama-Mu, menari. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Kami rindukan Engkau Tuhan, penyertaan-Mu. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah
tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Sungguh jalan-Mu tak terselami ya Bapa. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Kami mau Engkau hadir. Shalom Bapak Ibu saudara Tuhan. Mari kita berdoa, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk firman-Nya, dan tentunya kita juga minta pimpinan Roh Kudus untuk seluruh ibadah kita pagi hari ini. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami sehingga kami masih bisa sama-sama untuk beribadah, dan khususnya kami boleh mendengarkan sabda-Mu. Dan hamba berdoa ya Tuhan, biarlah Roh Kudus saja yang menuntun kami untuk pembacaan firman-Mu dan memberikan kami kesanggupan untuk mengerti dan bahkan memberikan kami kemampuan untuk melakukannya Tuhan, sehingga apa yang kami kerjakan semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu dan kerajaan-Mu saja. Terima kasih Bapa di surga, hamba serahkan seluruh waktu perenungan sabda ke dalam tangan kuat kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa. Haleluya. Amin. Jangan mendua hati. Itu tema renungan kita pagi hari ini. Bapak Ibu saudara Tuhan, ayat yang kita akan sama-sama baca dalam Yakobus 4 ayat 8 sampai dengan 10. Mari Bapak Ibu saudara Tuhan, siapkan Alkitab Anda dan juga catatan kecil supaya Bapak Ibu bisa kembali mengingat atau membaca ketika satu hari Anda terlupa. Yakobus 4 ayat 8 sampai dengan 10. Demikian firman Tuhan. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang yang berdosa.
dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berdukacitalah, dan merataplah, hendaklah tertawamu. Kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan dukacita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Dia akan meninggikan kamu. Amin. Diberkati setiap orang yang menjadi pelaku firman Tuhan. Bapak Ibu saudara Tuhan, dalam Yakobus 4 ayat 8-10 yang kita barusan membaca, kita mendapat menemukan satu hal yang Anda dan saya harus perhatikan sebagai orang yang mau hidup dekat dengan Tuhan. Dan sebagai orang yang mau menikmati pertolongan dan berkat Tuhan, bahkan promosi Tuhan, karena dikatakan ayat 10, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Dia akan meninggikan kamu. Meninggikan dalam kata ini mempromosikan kita dalam setiap kehidupan, langkah kehidupan kita, ya. Dan saya tidak akan bahas tentang hal-hal yang apa yang maksudnya meninggikan diri kita atau promosi dari Tuhan. Bapak Ibu saudara Tuhan, sebagai orang yang mau hidup dekat dengan Tuhan, jangan punya sifat mendua hati. Yakobus 4 ayat yang ke-8 dikatakan bahwa tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang yang berdosa, dan sucikan hatimu, hai kamu yang mendua hati. Bapak Ibu saudara Tuhan, kita sedang membahas dalam bulan ini untuk hidup dalam fokus kepada Tuhan. Salah satu sifat yang kita perlu ketahui orang yang tidak bisa sampai kepada fokusnya Tuhan adalah orang yang mendua hati. Orang yang punya sifat apa? Mendua hati. Orang yang mendua hati itu adalah orang yang punya kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Yaitu apa? Orang yang suka maju, mundur, dalam mengambil keputusan ragu-ragu. Dalam Alkitab dikatakan bahwa orang yang mendua hati itu seperti orang yang bimbang. Dan orang bimbang itu disamakan dengan gelombang laut. Ya, mari kita baca Yakobus 1 ayat yang ke-6 dikatakan bahwa di sana orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Bapak Ibu kalau pernah lihat ombak ya di pantai atau gelombang laut itu karena adanya angin. Dengan perkataan lain itu bisa apa? Bisa mengikuti arus tergantung besarnya angin. Nah, di dalam behavior science atau dalam ilmu perilaku saya menemukan istilah quitters. Quitters ini adalah orang yang suka menyerah sebelum bertanding atau orang yang suka menyerah karena punya sifat keraguan-raguan, punya sifat suka bimbang sehingga dia seringkali tertinggal. Seringkali dia adalah orang yang belum berperang sudah menyerah karena ragu-ragu, karena kebimbangannya. Nah, kita akan mendalami pagi hari ini tentang sifat ini supaya Bapak Ibu jangan lagi punya sifat mendua hati. Yakobus 1 ayat 6 dikatakan tadi yaitu seperti apa? Gelombang laut. Ya, dengan perkataan lain orang yang mendua hati itu kita pelajari adalah orang yang tidak memiliki rasa percaya diri. Namanya gelombang laut muncul karena angin. Jadi hanya ikutin arus saja. Orang yang tidak punya pendirian tentunya. Kalau orang yang suka ikut arus, ibarat orang yang berdiri di atas dua perahu, yaitu apa? Mudah jatuh karena dia tidak punya pendirian. Selalu ragu untuk bertindak. Itu sifat yang ketiga orang yang mendua hati. Ragu-ragu untuk bertindak sehingga tidak pernah mempunyai daya juang. Sulit melangkah kepada fokus hidupnya. Ya, mau maju, enggak begitu Bapak Ibu saudara Tuhan. Nah, Alkitab memberitahu kepada kita tentang kehidupan orang yang mendua hati. Apa kata firman Tuhan tentang orang yang mendua hati? Yakobus 1 ayat yang ke-8 berkata, sebab orang yang mendua hati, firman Tuhan mengatakan bahwa tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi orang yang mendua hati katanya apa? Hidupnya tidak tenang, gitu ya. Lalu yang kedua, orang yang mendua hati itu tidak disukai oleh Tuhan, tidak disukai oleh Allah. Jangan kata Allah, manusia aja tidak suka dengan orang yang suka bimbang, suka yang maju mundur. Betul Bapak Ibu? Ntar kalau diajak mau, tiba-tiba dia berubah, tidak. Ditawari sesuatu, oke, tapi cepat dia berubah. Ini orang yang mendua hati, ya.
Mazmur 119 ayat 113, Musa mengatakan begini dalam kitab Mazmur 119, orang yang bimbang hatiku benci, tetapi Tauratmu kucintai. Jadi kalau manusia aja bisa nggak suka dengan orang-orang yang mendua hati, bagaimana dengan Tuhan? Dalam Markus 11 ayat 23, jelas ini firman Tuhan mengatakan tentang orang yang mantap atau orang yang bimbang hati. Ya, dia tidak akan menerima sesuatu dari Tuhan, tetapi kalau orang yang mantap, dia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Markus 11 ayat 23, demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, ya, tidak mendua hatinya, tetapi percaya, di sini katakan percaya dengan satu keteguhan, bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Jadi Bapak Ibu sekalian Tuhan, kalau orang yang mendua hatinya, tentu dia tidak akan menerima sesuatu dari Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian Tuhan, sekarang kita perhatikan dalam hal apa seringkali kita menjadi bimbang. Dalam hal apa kita seringkali menjadi bimbang? Saya memperhatikan dalam firman Tuhan, dikatakan dalam Rut 4 ayat ke-20, kita contoh dari hambanya Abraham, ya, ketika dia dijanjikan punya keturunan. Dikatakan lalu dalam firman Tuhan Rut 4 ayat yang ke-20 berkata, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia mempermuliakan Allah. Dengan perkataan lain Bapak Ibu sekalian Tuhan, orang yang mendua hati itu seringkali terjadi kepada janji Tuhan, kepada firman Allah. Dia seringkali ragu, padahal dia sudah tahu firman Tuhan. Dia berpikir apakah ini akan terjadi, apakah ini bisa akan tergenapi dalam kehidupannya. Dan Bapak Ibu sekalian Tuhan, di dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa Musa pernah juga mengalami sesuatu, Abraham pernah mengalami sesuatu tekanan juga, ya, kepada istrinya ketika dia tidak punya keturunan. Tetapi kita bersyukur dalam Roma 4 ayat 20 dikatakan bahwa terhadap janji Allah dia tidak bimbang, tetapi dia percaya dengan teguh dengan imannya. Bapak Ibu ingat ketika satu peristiwa di Taman Eden, ya, Hawa dibimbangkan oleh siapa? Oleh iblis. Dia digoda, dan bukan hanya digoda, tetapi dia juga diragukan dengan perkataan firman Tuhan. Padahal dia sudah tahu melalui Adam, jangan kau makan buah pengetahuan baik dan jahat. Kalau engkau makan, engkau akan mati. Saya percaya, Hawa diberitahu oleh Adam, jangan engkau makan. Lalu datang iblis penggoda. Bapak Ibu, saya percaya Hawa tidak langsung jatuh atas godaan iblis. Dia tetap teguh, dia tetap percaya. Tetapi karena punya sifat mendua hati, salah satunya sifatnya yang dimiliki oleh Hawa tentunya, Bapak Ibu ya. Kalau kita mau menggali lebih dalam, tentunya banyak faktornya. Tetapi dalam kisah ini yang saya sedang angkat sesuai dengan tema kita, mendua hati, iblis tahu sifat Adam dan Hawa. Makanya dia serang Hawa. Hawa punya keraguan akan janji Tuhan atau perintah Tuhan, bahkan iblis memutarbalikkan. Oh, kalau engkau makan, engkau akan jadi seperti Allah, engkau tidak mati. Kalau kita pakai bahasa sehari-hari tentunya. Akhirnya apa? Hawa tergoda dan dia terima itu. Bapak Ibu, pernahkah Anda baca firman? Pernahkah Anda dengar khotbah? Tiba-tiba hati mengatakan, saya nggak percaya ini. Itu hanya bisanya saja. Itu hanya bisa sebagai khotbah, itu hanya sebagai pembicara. Bapak Ibu dengar baik-baik. Kalau ketika Anda dengar firman Tuhan, jangan kita tidak percaya. Karena itu akan merugikan diri kita sendiri tentunya. Ketika kita tidak percayakan firman Tuhan. Sebaiknya Anda terima, renungkan baik-baik, catat, dan jalankan. Saya percaya firman Allah itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Ya. Hal yang berikutnya seringkali apa kita suka mendua hati. Ketika kita berdoa, Bapak Ibu, ya, Alkitab mengatakan bahwa dalam Yakobus 1 ayat yang ke-6, Yakobus 1 ayat yang ke-6 berkata demikian, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang,
Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Tadi sudah kita sama-sama bahas. Orang yang mendua hati identik dengan orang yang bimbang hati. Orang yang bimbang hati itu seperti apa? Gelombang laut. Dalam hal apa? Dalam hal berdoa. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah berdoa, percayalah bahwa Tuhan itu mendengar doa kita. Dan kalau Dia mendengar doa kita, tentunya kita harus percaya dengan doa kita. Bahwa Tuhan yang akan berikan yang terbaik. Ada amin? Seringkali saya mendengar orang doanya bagus. Dia minta perlindungan Tuhan. Dia percaya akan firman Tuhan dalam doanya. Lalu dia katakan dia akan setia untuk mengikut Tuhan, menantikan waktunya Tuhan. Selesai, amin. Lalu pembicaraan secara pembicaraan bebas. Tapi kata-katanya kita dengar kalimat yang negatif. Tidak membangun, tidak seperti apa yang dia doakan. Bapak Ibu, dengar baik-baik. Ketika kita berdoa, lalu kita katakan amin dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami memohon dan mengucap syukur. Anda harus yakini apa yang Anda doa itu, jangan ragu bahwa Tuhan akan tolong. Tuhan tolong. Misalnya ketika Anda doa makan, ketika Anda akan bekerja, ketika Anda akan keluar kota, keluar negeri, ketika Anda berdoa untuk keluarga, berdoa untuk teman yang sedang sakit. Ketika Anda sudah berdoa, seringkali ada kata-kata yang bertentangan dengan doanya. Ya, saya punya keyakinan, setiap pagi saya bangun, saya memberkati atas pekerjaan Tuhan. Saya berdoa untuk pribadi-pribadi yang diingatkan Tuhan. Saya berdoa untuk anggota keluarga saya. Saya berdoa untuk jemaat GKS di mana saya pelayanan. Saya katakan Tuhan lindungi mereka dari virus pandemi COVID-19. Aku percaya Tuhan, Engkau akan melindungi. Saya katakan amin. Dan saya tidak ragu akan pertolongan dan pimpinan Tuhan atas setiap doa saya. Saya belajar Bapak Ibu, karena saya tidak mau menggenapi dalam suratan Yakobus 1:6. Ya, kita berdoa dalam iman tapi suka bimbang. Hal yang ketiga Bapak Ibu sama Tuhan, dalam hal apa? Dalam hal pribadi kepada Tuhan Yesus Kristus. Kepada satu pribadi yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Yakobus 10:24, ada satu ayat yang menarik untuk kita bisa dalami. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya dalam Yohanes 10:24, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Bapak Ibu saudara Tuhan, ketika Yesus ada dalam dunia, banyak orang meragukan dia. Banyak orang tidak percaya akan keberadaan dia. Dengan perkataan lain, pada zaman itu ada orang-orang yang mendua hati. Percaya apa tidak? Percaya apa tidak? Ya, mau mengiringi Yesus apa tidak? Mengikuti Yesus apa tidak? Ragu. Bapak Ibu dengar baik-baik. Kalau pagi hari ini Anda sedang mendengar firman Tuhan, ketika Anda sudah mengambil keputusan, Tuhan, saya mau menjadi murid-Mu, saya mau menjadi hamba-Mu, saya mau mengerjakan apa yang menjadi perintah-Mu. Katakan, Tuhan Yesus, saya percaya Engkaulah Tuhan dalam hidup saya, Engkaulah Allah dalam hidup saya, dan Engkaulah Juru Selamat dalam hidup saya. Anda jangan bimbang, jangan ragu, jangan lagi dengar kata orang lain, tapi dengar apa kata firman Tuhan yang Anda sudah miliki, kitab suci yang Anda baca setiap hari. Itu yang perlu kita perhatikan baik-baik Bapak Ibu sama Tuhan. Petrus pernah ditegur oleh Yesus. Bapak Ibu ingat ya, minggu lalu sudah kita bahas ketika dia menemukan Yesus pada malam hari dipanggil hantu. Lalu Tuhan katakan, kemarilah engkau Petrus. Ketika dia turun, dan kita tahu kisahnya, kemudian dia jatuh karena dia melihat, dia tergerak oleh angin, dan kemudian dia melihat posisinya tidak di atas perahu, di atas air. Lalu dia jatuh, lalu apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Mari kita baca dalam Yohanes, maksud saya dalam Matius 14:31. Dikatakan begini, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Yesus ketika menolong Simon Petrus yang terjatuh ketika dia ada di atas air. Persoalannya sebenarnya bukan karena angin, bukan karena ombak, bukan karena dia kaget, tapi sebetulnya dikatakan dia bimbang. Ketika sebelum itu dia melangkah dengan penuh keyakinan. Jadi Bapak Ibu percayalah bahwa setiap doa kita Tuhan dengar,
Jadi dengan doa kita bisa menghadapi, kita sanggup menghadapi yang namanya angin maupun gelombang dalam kehidupan dunia ini. Mari kita lihat satu firman Tuhan dalam Amsal 3. Saya senang dengan kitab Amsal ini karena akan meneguhkan Anda dan saya di dalam bagaimana kita bisa mengalahkan sifat mendua hati ini. Amsal 3 ayat 5 sampai dengan 10, Bapak Ibu saudara Tuhan, bagaimana kitab Amsal mengajarkan kepada Anda dan saya. Mari kita lihat ayat ini, Amsal 3 ayat 5 sampai dengan 10. Demikian firman Tuhan. Dikatakan bahwa percayalah kepada Tuhan dengan apa? Segenap hatimu. Katakan percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Ya, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan. Dikatakan Dia akan meluruskan dalam setiap Bapak Ibu, dalam setiap kehidupan kita. Dia meluruskan dalam setiap perjalanan hidup kita. Dikatakan di sini ayat yang berikutnya, ayat yang ke-7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ayat yang ke-8. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Jadi Bapak Ibu saudara Tuhan, rupanya bukan hati yang gembira adalah obat, bukan semata-mata itu. Kita sudah pasti kali dengar ya. Hati yang gembira adalah obat. Tapi hati yang susah mengeringkan tulang. Tetapi pagi hari ini kita belajar juga orang yang hidupnya mendua hati itu juga bisa menjadi lemah tubuhnya. Tetapi ketika dia percaya dengan teguh kepada Tuhan, sesuai dengan kitab Amsal ini dikatakan itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Ya, Bapak Ibu Tuhan, perhatikan dengan baik-baik. Jadi kitab Yakobus mengingatkan, mendekatlah kepada Allah dan Tuhan akan mendekat kepada kita. Hai orang yang mendua hati, Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Nah, dalam ayat yang berikutnya dalam Amsal yang kita baca seterusnya, ayat yang ke-9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Bapak Ibu, ini bicara soal keberhasilan. Ini bicara soal berkat dari Tuhan. Ini bicara soal pertolongan dari Tuhan. Ini berbicara bagaimana Tuhan yang buka jalan dalam setiap apa yang menjadi aktivitas kita, dalam segala upaya kita. Saya percaya Bapak Ibu senang dengan ayat ini. Karena apa? Karena ini berbicara soal janji Tuhan akan berkat yang berkelimpahan. Lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, muliakan Tuhan dengan hartamu. Dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Itu adalah orang yang hidupnya takut akan Tuhan, yang percaya kepada Tuhan. Apapun yang dia terima dari Tuhan, itu hanya semua untuk kemuliaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu lagi sekali, jangan jadi orang Kristen ketika diberkati Tuhan hanya berpikir hanya untuk diri sendiri. Tapi lupa untuk memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan tentunya bisa juga dengan menolong orang lain, memberkati orang lain, memberkati setiap orang yang kita temukan yang sedang dalam keadaan kesusahan. Dan juga banyak hal yang kita bisa kerjakan untuk kesaksian yang indah bagi nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara Tuhan, ingat kitab Amsal mengajarkan Anda dan saya harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan selalu meneguhkan dan menguatkan iman kita. Bapak Saudara Tuhan, ini berbicara mengenai kekuatan iman kita. Bapak Ibu ingat ketika Petrus dan murid-muridnya pernah ditanya, menurut orang lain siapakah aku? Betul Bapak Ibu ya? Lalu muncullah jawaban-jawaban. Engkaulah adalah Yohanes Pembaptis penjelmaannya. Engkau adalah Elia dan seterusnya. Tetapi Yesus berpaling kepada murid-muridnya dengan tegas, menurut kalian siapakah aku? Bapak Ibu, ini bicara soal keyakinan yang teguh. Ini bicara soal hati yang tidak bimbang. Ini bicara adalah hati yang penuh dengan keyakinan. Dan Yesus ingin mendapatkan jawaban yang pasti dari mereka. Menurut kalian siapakah aku? Dan Anda tahu siapa? Salah satu murid berkata, engkaulah Mesias. Engkaulah Mesias. Lalu kita baca ayatnya, bagaimana kemudian Yesus berkata kepada pribadi orang ini, yang namanya dulu adalah Simon.
yang adalah Simon artinya orang yang mudah diombang-ambingkan. Lalu Yesus berkata kepada muridnya ini, berkata demikian. Mari kita baca dalam Matius pasal 16. Matius 16 ayatnya yang ke 18. Maksud saya ke 17, 18, 19. Ya, mari kita baca Matius pasal 16 ayat 17, 18, 19. Kata Yesus kepadanya, yaitu siapa? Pada Simon. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Perhatikan Bapak Ibu. Yesus memanggil dia Simon bin Yunus. Sebab bukan manusia yang mintakan ini kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Ketika dia menjawab, engkaulah Mesias. Ayat 18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Berarti Bapak Ibu, sekarang dia diganti namanya menjadi Petrus setelah dia mengatakan engkaulah Mesias. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan Allah maut tidak akan menguasainya. Lalu Tuhan berkata, ayat yang ke-19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Oh haleluya. Ketika Simon, dia teguh mengatakan engkaulah Mesias, dan dia penuh dengan kesungguhan dan penuh dengan keyakinan Yesus adalah satu pribadi yang buat dia adalah juru selamat. Apa yang kuikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kulepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Bapak Ibu saudara Tuhan, ini adalah orang-orang yang mau mengakui dan mau memiliki iman yang teguh dan tidak mau mendua hatinya. Bapak Ibu saudara Tuhan, kalau demikian, saya mau simpulkan, kalau Anda ingin menjadi orang Kristen yang memiliki iman yang kuat, milikilah dengan dasar-dasar prinsip-prinsip yang benar. Yaitu apa? Seturut dengan firman-Nya. Iman datang dari mana? Iman datang dari pendengaran. Pendengaran dari mana? Tentang firman Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda suka baca firman, Anda bergaul dengan firman, suka mendengar firman Tuhan, sepatutnya iman Anda teguh. Kalau Anda tidak mendua hati, Anda tidak bimbang, Anda tidak ragu, Anda tidak maju mundur, Anda tidak suka mendengar perkataan orang lain yang bisa melemahkan hatimu. Engkau lebih percaya kata orang daripada kata firman. Engkau lebih percaya kepada realita hidup daripada janji Tuhan. Padahal realita itu merupakan proses perjalanan yang kita harus lewati. Suasana seperti sekarang ini Bapak Ibu, saya percaya siapapun juga kalau dia tidak mau hidup dengan sungguh-sungguh, dan kalau dia tidak mau mendua hati, dia pasti akan melewati masa-masa COVID-19 dalam masa pandemik ini. Saya percaya ada pertolongan Tuhan. Ya, Bapak Ibu Tuhan, jadi jangan seperti orang Farisi. Dia percaya kepada Allah, tetapi dia tidak percaya kepada Juru Selamat. Dia tidak percaya kepada kehadiran Yesus. Mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada satu orang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu Yesus berkata kepada orang-orang pada saat itu, termasuk orang Farisi. Dan kepada ahli Taurat, mereka akan mendengar perkataan Tuhan. Tapi mereka tidak percaya. Mereka mendua hatinya. Jadi Bapak Ibu Tuhan, Yesaya 41 ayat 10 berkata demikian. Yesaya 41 ayat 10. Mari kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau. Ada amin? Saya percaya Bapak Ibu yang sudah dengar firman Tuhan pagi hari ini, jangan lagi memiliki sifat mendua hati, tapi pegang kitab Yesaya ini. Pegang baik-baik Yesaya 41 ayat 10 sebagai ayat kunci juga dalam penutupan pagi hari ini. Janganlah bimbang, saya akan baca ulang. Sebab aku ini Allahmu. Yesus itu Allah Anda dan saya. Yesus akan meneguhkan Anda dan saya. Bahkan Yesus akan menolong saudara dan saya dalam masa-masa apapun juga, sebesar apapun juga badai, sekencang apapun angin, segelap apapun di dalam dunia ini. Ketika Anda memiliki terang dunia, yaitu Yesus Kristus, Anda dan saya akan menikmati pertolongan Tuhan. Tetaplah fokus kepada Tuhan dan jangan kau mendua hati. Tuhan memberkati kita semuanya. Salam saudara, apa kabarnya? Tentunya baik dan selalu dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Saya mau menyampaikan beberapa informasi untuk kita sekalian melalui GKS News. Informasi yang pertama, bagi saudara yang ingin menabur untuk pelayanan ini, Anda dapat mentransfer persembahan juga persepuluhan Anda ke nomor rekening berikut ini.
Informasi yang kedua, setelah beberapa bulan belakangan kita ada dalam masa PSBB, tentunya karena COVID-19, kini kita memasuki era new normal. Oleh karena itu, gereja kita GKS Sunter akan kembali mengadakan ibadah secara offline di gereja di awal September, tepatnya pada tanggal 6 September 2020 pukul 10 pagi. Kegiatan ibadah kita tentunya mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah, yakni wajib memakai masker, wajib mencuci tangan, wajib menjaga jarak untuk seluruh peserta ibadah yang hadir. Nah, karena kapasitas ruangan dibatasi hanya 50%, kami harapkan bagi Anda yang ingin datang, harap mendaftarkan diri melalui Sekretariat Gereja Kepulauan Sion atau melalui WA yang akan kami buat dalam grup GKS. Bagi Anda yang tidak dapat hadir secara offline di gereja, jangan khawatir karena Anda juga dapat menyaksikan ibadah atau mengikuti ibadah kita secara live streaming melalui YouTube GKS Sunter. Demikian informasi yang kami dapat sampaikan. Sampai bertemu kembali. Satu pujian bagi Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all we see, how great is our God. How great, oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. Oh, name above all names, you are worthy of all praise. My heart will sing, how great is our God. Oh, name above all names, you are worthy of all praise. My heart will sing, how great is our God. How great is our God. Hallelujah, Jesus. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great, and all we see, how great, oh, how great, and all we see, how great is our God. Oh. Mari Bapak Ibu Tuhan, kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Tentunya kita mengucap syukur dan saya juga mau berdoa buat Anda sekalian. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa lagi sekali. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami percaya kehadiran-Mu melalui tengah-tengah kami. Kami bersyukur Tuhan akan firman-Mu. Kami berterima kasih Bapa atas setiap berkat-berkat-Mu. Lagi sekali, biarlah ibadah pagi hari ini yang sudah kami lewati dan kami mau akhiri Tuhan. Biarlah Engkau dengar doa permohonan kami juga. Dan khususnya hamba berdoa Tuhan buat umat-Mu di mana saja mereka berada saat ini. Ataukah mereka jauh dari rumah keluarga mereka karena tugas pekerjaan mereka. Kalau mereka masih ada di rumah bekerja dalam setiap hari keseharian. Atau mereka yang sedang sakit, sedang beristirahat di rumah. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kiranya Engkau memberkati setiap umat-Mu Tuhan dengan keberadaan mereka.
Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau berikan kekuatan Tuhan di dalam mereka menanggung setiap persoalan, setiap beban. Berikan mereka Tuhan kekuatan untuk menghadapinya, sehingga mereka bisa keluar dari setiap pergumulan dalam persoalan mereka, sehingga mereka keluar menjadi seorang pemenang, bahkan lebih dari seorang pemenang yang mempermuliakan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dan berkati negara dan bangsa kami, dan bahkan juga dunia Tuhan, dari wabah pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kuasa dari penyakit, kuasa penyakit yang datang dari iblis, apapun dari manapun juga, kami patahkan kuasanya, sehingga semuanya ini Tuhan bisa berakhir karena campur tangan-Mu Tuhan kepada setiap orang-orang yang bergerak di bidang kedokteran, farmasi yang menangani semua, sehingga pasien-pasien COVID dapat disembuhkan. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama-Mu. Mari arahkan mata rohanimu untuk terima berkat Tuhan dengan mengangkat kedua belah tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera Allah Bapa di surga, cinta kasih penyataan Tuhan Yesus Kristus ketika engkau ada di rumah, ketika engkau keluar dari rumah berpergian, dan engkau melakukan aktivitas dalam pekerjaanmu, engkau dilindungi dari semua gangguan orang jahat maupun dari kuasa penyakit COVID-19, dan bahkan engkau menikmati pertolongan Tuhan dalam setiap kesulitanmu. Karena pertolongan Roh Kudus yang menyertai Anda dan saya sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan setiap kita yang menerima berkat Tuhan sama berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.